Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom. Sekali lagi lebih sukacita lagi. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom. Haleluya. Walaupun cuaca mungkin sedang mendung ataupun sudah hujan, tapi Roh Kudus dalam kita menyala bagaikan api yang menyala. Amin. Amin. Harus sukacita kita adalah Roh Kudus. Amin. Kita akan mulai menyembah Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita, kita fokuskan diri kita. Kita tinggalkan sejenak beban yang merintangi kita. Kita tanggalkan setiap pikiran. Mari kita fokuskan dulu pikiran dan hati kita. Kita datang kepada Tuhan apa adanya pada saat ini, pada pagi ini. Kita akan angkat pujian, nyanyian pujian bagi-Mu.
hari ini kami naikkan pujian kami Tuhan. Di atas segalanya Tuhan, kami adalah manusia yang tidak sempurna, penuh kekurangan, penuh kelemahan dan dosa Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu mewakili seluruh jemaat, mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Sucikan dan kuduskanlah kami atas segala dosa yang kami lakukan sebelum kami datang ke rumah-Mu Tuhan, sebelum kami datang ke hadirat-Mu. Biar Roh-Mu tidak segan-segan melawat kami, biar Roh-Mu tidak tanggung-tanggung melawat kami Tuhan. Lawatlah setiap kami, bangkitkan Roh-Mu di dalam kami Tuhan. Biar sinar kemuliaan-Mu Tuhan memancar di setiap kehidupan kami, dan boleh dinikmati oleh sekitar kami buahnya. Kami mau lebih lagi berglori bagi-Mu Tuhan. Dan kami mau patahkan sebelumnya Tuhan segala tembok-tembok yang dibangun si iblis, roh-roh kekhawatiran, roh-roh duka cita, roh-roh masalah apapun yang ditanam si iblis dalam pikiran kami. Kami bersatu hati, kami robohkan dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dari pikiran kami, tinggalkan pikiran kami iblis, setan penipu yang menutupi mata rohani kami. Keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersuka cita memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap jemaat Tuhan yang siap bersuka cita memuji Tuhan bersama saya berkata amin. Berikan dulu sekali lagi kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat pujian kita, api kemuliaan. Mari kita bertepuk tangan ke Tuhan kita. Bersiap maju jangan lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh berlakukannya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah mereka. Api kemuliaan-Nya tercurah
Sampai setia lutut berteduh, semua lidah mengaku. Siapa? Yesus Kristus, Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah siapa? Tuhan, Dialah Raja, Dialah Haleluya. Yes. Haleluya. Sudah bersuka cita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Amin. Yes, Haleluya. sudah. Puji Tuhan. Haleluya. Semua karena Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan. Mari kita teguhkan hati kita, kita siapkan hati kita. Kita akan masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi, lebih tenggelam lagi di hadirat Tuhan. Yes. Bawa kami ke Gunung Kudus-Mu Tuhan, ke tempat kediaman-Mu. Biar kami dipenuhi, biar kepenuhan Kristus itu nyata di dalam hidup kami. Bukan sekedar kata-kata kami, tapi nampak Tuhan. Bawa aku ke Gunung Kudus-Mu. Di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan
Terima kasih banyak Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu, buat kebaikan. Apalagi hari ini Tuhan adalah hari Pentakosta. Artinya hari ke-50. 50 hari sejak Engkau bangkit dari kubur. Itulah hari pencurahan Roh Kudus. Puncak hari pencurahan Roh Kudus. Bapa, kami sadar Tuhan, kami terlalu kotor untuk kuasa Roh Kudus-Mu bekerja. Sucikan dan kuduskan kami oleh darah. Banyak Tuhan kedagingan kami menguasai hidup kami. Tetapi kami Tuhan tidak mau tinggal di dalam kedagingan kami terus. Kami mau semakin hari Roh-Mu yang kudus, itulah yang memimpin hidup kami. Bahkan Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu lebih jauh lagi, sucikan dan kuduskan hidup kami. Sucikan dan kuduskan hati kami Tuhan. Amen. Supaya kami layak di hadapan.
Sebab Engkau Tuhan kudus. Itu sebabnya Engkau berkata, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kekudusan-Mu Tuhan melebihi segalanya. Kekudusan-Mu Bapa, ketika Engkau disiksa, walaupun Kau sanggup, Kau tidak melawan, tetapi Engkau mengasihi dan mengampuni setiap orang yang berbuat jahat kepadamu. Ketika Engkau dipaku di kayu salib Tuhan, tidak ada kata caci makian dan kutuk keluar dari mulutmu, karena Engkau kudus adanya Tuhan. Bapa, berikan kami hati-Mu, hati yang kudus, hati Kristus, hati yang suci, hati yang mentaati firman-Mu Bapa, hati yang merindukan Kau selalu di atas segalanya. Supaya kami layak Tuhan melihat kasih, melihat terobosan-terobosan yang besar dalam hidup kami. Mari Roh Kudus, masuklah dalam hidup kami. Pimpinlah kami Roh Kudus, agar kami tidak tersesat Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri Tuhan di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Peganglah tangan kanan kami, peganglah tangan kami Tuhan, sebab kami tak dapat berjalan sendiri tanpa Engkau. Begitu juga dengan firman-Mu yang akan kami dengar. Roh Kudus, Engkau yang berbicara Tuhan, hamba-Mu hanyalah alat-Mu. Kau pakai bibir lidahku Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu, tetapi isi hati-Mu, isi hati Tuhan, itulah yang kusampaikan, bukan yang lain. Setiap kuasa setan, roh jahat, kuasa iblis yang mengintip di balik pintu, yang mungkin, bukan mungkin, ada di dalam hidup kami atau menyertai hidup kami, yang ikut dalam kebaktian. Hai setan, kami mengenal-Mu, kami mengenal jalan-jalan, kami putuskan ikatan dalam nama Yesus. Jadilah putus, dan sudah putus ikatan dosa, kesenangan duniawi, roh kesombongan, akal cinta uang, roh mengutamakan yang lain selain Tuhan. Kami putuskan ikatan situ, ikatan-ikatan nikotin, ikatan-ikatan narkoba, ikatan pornografi, roh perzinahan, roh pendusta, roh pembohong, roh minder, merasa tidak berharga, roh kesombongan, kami patahkan, kami putuskan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sudah putus ikatan putus. Amin. Dan jadilah putus. Jadilah kami umat-Mu yang kudus Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita yang percaya bersama saya berkata Amin. Amin. Salam. Salam. Iya, puji Tuhan. Iya, satu ayat firman Tuhan mau kita renungkan. Nanti jam 11 paling lama sudah selesai firman Tuhan. Ya, ingatkan saya. Udah jam 11 Pak, gitu. Boleh ya. Jadi kalau di kita ini nggak ada yang otoriter, nggak ada yang suka-suka, nggak ada yang hebat di sini selain Tuhan Yesus. Iya kan? Nanti kalau sudah waktunya, semua tergeletaknya kayak gini. Bison, Baradia. Iya kan? Iya. Jadi kita ini nggak ada yang hebat di sini. Yang hebat hanya Tuhan Yesus. Roma 8 ayat 14. Satu ayat firman Tuhan. Iya. Saya akan sampaikan sedikit demi sedikit saudara. Banyak Tuhan ngomong sama saya malam ini saudaraku. Ini adalah hari berpuasa yang ke-73. Saya merasa semakin indah hidup ini. Rencana sampai 80. Tapi Tuhan bilang tambah lagi katanya. 120 hari. Haleluya.
yang saya udah hapus. Hah? Iya. Gak apa-apa ya masih aja. Jadi makin nyata penguasaan diri itu kan. Artinya ada firman Tuhan bilang, kalau nafsumu besar, taruhlah pisau di lehermu. Artinya bagi orang-orang yang overweight seperti saya dulu, ini udah mulai berkurang. Saya belum pernah timbang, kan saya kira 10 kilo udah ada berkurang. Jadi kalau katanya nggak bisa menguasai diri soal makanan, taruh pisau, bilang, udah cukup, bilang. Ada haleluya. Iya, sampai ke situ Tuhan suruh. Iya, Tuhan bilang, hamba-hamba Tuhan itu rupanya sebaiknya harus jadi contoh juga soal kesehatan. Jadi saudara yang mau bebas dari darah tinggi, bebas dari kolesterol, bebas dari sakit gula, ini tiru ini pengikut Yesus. Berpuasa, pasti nggak ada kolesterol, nggak ada darah tinggi. Amin. Iya. Saya telang itu apalagi tahu-tahu lagi. Jagal bedwe. Marhaban beda kesuli. Tertutup saluran pembuluh darah. Iya. Ini Bapak kita, Bapak kasih hotang, syukur datang. Ya ini pelajaran bagi kita apa yang terjadi di sekitar kita. Saya bukan mengaruh karis Hidangolo, tapi ibu itu saya dengar suka makan daging. Masih umur berapa Pak? 54. Iya, 54. Janji Tuhan sama saya dan saudara, kita meninggal bukan karena penyakit, tapi kita meninggal karena sudah waktunya Tuhan, bahkan sudah sentuh umur. Saya minta umur saya sama Tuhan 80 tahun. Dengan catatan, itu saya bilang sama Tuhan, ini bermoh. Saya masih sehat, tidak menjadi beban bagi anak-anak saya dan orang lain. Kalau saya tanya Dr. Wira, nah, nanti kalau Bapak seperti opung ini, kau mau gendong Bapak? Mau bersihkan Bapak kalau BAB di tempat ini? Bapak nanti gak kayak gitu Pak. Bapak nanti meninggal belum sakit-sakitan katanya. Beri tepuk tangan. Memang itu iman saya. Saudara tahu ya, mudah-mudahan anak-anak kita orang-orang yang sabar. Ada juga orang beriman kata tapi gak sabar. Ya saya baru melayani keluarga saudara. Masih sakit, baru sakit suaminya, udah dibel-bel, udah lumpuh, gak bisa lagi melawan pikir. Ini loh, dulu kau gini bubat katanya. Kenapa kamu tahu? Cerita suaminya dibel-bel yang jangan tanya siapa ya, pantang ya. Iya. Kami tengok lagi biru-biru sini. Aduh. Jadi maksudnya saudara, kalaupun kita panjang umur, kita sehat, tidak jadi beban bagi orang lain. Jadi ini pelajaran, bukan menjelekkan. Ibu Nuriana berumur Paung itu umur 54 tahun. Jadi umur panjang itu Tuhan berikan, itu sangat ditentukan satu iman kita. Kita harus percaya kita umur panjang. Ada orang memang aku gak umur panjang lagi, ntar lagi mati aja. Jadi seperti imanmu kata firman Tuhan. Yang kedua, itu pola makan atau pola hidup kita. Amin. Iya. Saya suka dengan Pak Pendeta Desru Bakti. Dia meninggal panjang umur. Iya, itu salah satu favorit saya. Sayang rekamannya kayaknya nggak ada di YouTube Pak ya. Khotbahnya. Nah, pendeta yang Tuhan suruh sekarang untuk saya teladani dalam hal mentaati firman, nanti boleh buka di YouTube, Petrus Agung Purnomo. Udah meninggal, umur 54 tahun juga. Saudara tahu, gedung gerejanya sekali ibadah 15.000 orang di Semarang, Holy Stadium. Pak Agus sudah tahu dia kalau dari itu. Tapi saya bukan mau tiru besar gerejanya.
Ya, karena untuk itu visinya beda. Saya tidak pala suka gereja yang harus puluhan ribu, tapi jiwa-jiwa yang diselamatkan puluhan ribu bahkan jutaan, iya. Misalnya di sana ada, iya. Itu. Salah satu yang mendiri sekarang ini, Tuhan suruh saya ke Parmalim yang ada di Samosir, di daerah Sukean namanya, Parmalim bisa, dekat Utapak Pahansan, Onan Rumbu. Kita mau ceritakan Yesus kepada mereka. Tugas kita memberitakan dengan sungguh-sungguh dan menyiraminya dengan doa. Selebihnya urusan Tuhan. Jadi Ibu Nuriana berumur tahun ini suka makan daging. Nah ini, padahal dia gemuk lagi. Nah itu pelajaran bagi kita, bagi saya juga. Jadi saya ini sedang diproses Tuhan, baik rohani juga jasmani, supaya lemak-lemaknya itu juga kandas. Ada amin? Iya, sehat kita. Jadi saya normal semua, tensi normal, kadar gula darah normal, ginjal normal, apa lagi? Trigliserida ya? Normal, terus dompet normal. Semua normal. Iya. Bukan berarti saya bilang dompet saya penuh ya, jangan salah tanggap. Artinya dompet saya masih di belakang kok. Nah, utuh. Iya. Artinya masih perlu. Uang itu tidak menjadi masalah utama bagi saya. Uang itu bisa datang dan pergi, itu memang kerjanya. Ya. Ada haleluya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, katanya semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Saya nggak sempat nanya saudara satu persatu, tapi jawablah di dalam hati. Apakah hidupmu sudah dipimpin Roh Allah? Atau dipimpin oleh pikiranmu sendiri? Bisa kok. Lomokku kata, suka kenapa? Nah, itu ciri-cirinya. Itu dipimpin oleh pikirannya sendiri. Tapi kalau dibilang mana ada itu Tuhan-Tuhan itu? Nah, itu dipimpin setan itu. Setiap dia menolak pimpinan Tuhan berarti dipimpin setan. Dalam Tuhan ini nggak ada abu-abu. Nah, gitu. Kalau dia menolak Tuhan pasti menerima setan. Jadi saudara, tadi saya berdoa, Tuhan di dalam nama Yesus kami mau beribadah, aku perintahkan hujan ini pindah ke daerah lain. Jangan kau doakan kata Tuhan di kamar. Kenapa Tuhan? Itu sengaja kuizinkan testing, biar kulihat dulu umatku siapa yang setia. Jadi puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara yang datang hari ini, engkau berharga di mata Tuhan dan Tuhan katakan engkau setia. Amin. Bahkan istimewa di mata Tuhan. Memang ada satu orang ibu Olan telepon saya, Om, kami gak bisa datang karena kurang sehat. Oh iya, gak apa-apa Bu. Tapi minggu lalu juga gak datang loh Bu. Terus Kamis juga gak datang. Terus gak ada kabar. Iya memang Om. Iyalah gak apa-apa saya bilang. Ya untuk permisi. Jadi kalau saudara gak datang, ada sesuatu yang sangat urgent dan tidak bisa lagi istilahnya dielakkan, boleh gak datang beribadah. Tapi permisi, beri kabar. Jangan gak ada kabar. Kita di sini saudaraku, ya maaf, walaupun kita nggak harus satu merek gereja, nggak apa-apa. Tapi Tuhan kita satu. Kita di sini pertemukan Tuhan bukan kebetulan. Ya, saya setiap hari mendoakan saudara semuanya. Ini bisa ditanya istri saya. Hafal saya nama-nama kita semua. Mau tanya nama yang mana? Ibu ini, Seteria, Boris Tumorang. Bapak ini, Karabin Sihota. Tiap hari keluar. Ibu ini, Nang Bok ini.
Tapi boleh namanya dalam Tuhan. Alima Burhamdi. Ibu ini Anita Trisnawati Bursamosi. Yang mana? Itu. Gadis cantik itu. Maria Kesia Triposia Haryadi. Yang mana? Ibu Dinaria Purnama Sipahuta. Ibu ini, Ibu Nenggolan berputar-putar. Namanya Winnie ya. Renia. Itu nama sebenarnya di Facebook ini. Oh iya. Ibu itu Ibu Irawati tapi urusan turunnya nggak tahu. Ini Ibu Irma Yose sama tulisannya bisa tahu. Sudah ada daftar namanya di WA saya, nanti tinggal saya kirim kalau mau. Surga apalagi Samuel Nenggolan. Ini Juan Tambolo. Ini Yohana. Yohana ada beberapa. Ada Yohana anak Princess Dalla, ya kan? Bersama rumahnya. Jadi terserah saudara. Kalau saya merasakan saudara adalah tanggung jawab saya dalam hal rohani. Tapi terserah kalau saudara nggak menganggap itu sebagai sesuatu yang perlu saling menghargai. Yang penting bagianku setiap hari berdoakan. Jadi kita ini di dalam Tuhan adalah satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Saling merasakan. Oleh karena itu saudara akan dikasih Tuhan, mari kita mau dipimpin Roh Tuhan. Jangan mau dipimpin yang lain. Waktu hari Kamis itu indah sekali firman Tuhan, Amsal 3 ayat 9 dan 10. Terutama yang tidak hadir harus buka. Dikatakan di sana, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ayat 10 Amsal 3 berkata, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya, akan melimpah-limpah dengan air buah anggurnya. Saudara, tidak pernah Tuhan menetapkan kita di dunia ini jadi orang miskin. Siapa yang yakin di sini dia lahir di bumi ini tetapkan Tuhan jadi orang miskin? 7 tahun. Biar kita doakan dan tekan. Tidak ada ya. Paling gampang mendoakan supaya tertekan gitu doang. Enggak ada. Saudara, kenapa kita miskin? Itu sebabnya ada beberapa. Yang pertama, mungkin saudara nggak percaya kalau engkau tidak bisa kaya. Saudara percaya gini, aku nggak mungkin kaya. Jadilah seperti imanmu. Kalau saya memang aku bilang, ini hanya sementara Tuhan, bentar lagi jadi kepala melipat. Kalau saya bilang sama istri saya, jangan dengar orang, nanti dipikir kau patah telepon gitu. Memang jangan bilang sama orang lain, itu bilang. Cukup kita dengan Tuhan yang tahu dan tim kita. Ya. Jadi saudara harus percaya engkau bisa kaya. Kaya tapi harus memuliakan Tuhan. Kaya dalam hal yang benar. Amin. Yang kedua, saudara harus bekerja keras. Gak ada orang kaya tanpa kerja keras. Atau tunjukkan sama saya. Ibu bisa tunjukkan orang kaya tapi tidak kerja keras. Hah? Pesugihan. Pesugihan itu pun kerja keras. Saya ini mantan anak dukun dan berdukun. Kalau mau kaya raya dari Gunung Kawi, bertapa minimal 3 hari 3 malam, gak makan gak minum. Kerja keras enggak? Coba aja 1 hari gak makan gak minum, kempes perut itu. Saya aja masih minum puasa setiap hari, terasa kok. Langkah jengkol itu oleng dia. Orang gak ada makanan di dalam. Angkat pak katanya. Istri saya ini kan tinggal bilang, angkat jengkol dulu. Angkat. Berbunyi pak. Berat kali. Kalau gak makan kita angkat barang, berat kali. Jadi harus percaya saudara bisa kaya. Kaya dengan jalan yang benar. Yang kedua harus kerja keras.
Saudara lihatlah, saya pegawai negeri, gaji saya ada, tapi malam-malam saya masih keluar supaya bisa berkorban bagi banyak orang, menjadi saluran berkat. Kalau untuk kehidupan kami aja udah cukup. Betul nggak? Betul. Cukup kali. Iya. Yang kurindukan nanti tahun baru aku bisa sahur lebih banyak lagi. Amin. Ya kan udah tepuk tangan ya. Kok bisa tepuk tangan di sana? Sini nggak? Selama ini minimal 50.000 satu orang. Nanti bisa naik dia. Amin, amin. Nah. Yang kurindukan yang berikut bisa lebih banyak di sahur, apa namanya? Jiwa-jiwa. Sembako. Nah, kemarin masih 10 pakai, nanti meningkat dia. Akan berlanjut terus. Jadi itu bukan persalian. Doain aja. Jangan bilang mananya Pak, mantap. Doakan aja. Iya. Nanti akan berlanjut. Haleluya. Jadi yang ketiga, saudara harus orang yang murah hati. Punya hati untuk menjadi saluran berkat. Supaya Tuhan tambahin. Tuhan katakan, kamu memang berdoa tapi kamu gak dapat apa-apa. Karena kamu ingin menghabiskan jawaban doamu itu untuk kepentinganmu sendiri. Enggak, Tuhan kasih kamu kaya raya dengan cara yang benar ya. Kita nggak bahas kaya raya tanpa cara yang benar, itu nggak perlu. Misalnya merampok, jual narkoba, nggak usah. Itu nggak laku di sini. Tapi kalau dengan cara yang benar, saya pun mau belajar. Ada haleluya. Iya. Saudara lihat, walaupun saya pendeta, saya nggak gengsi. Saya bawa beca. Emangnya bawa becak dosa? Hah? Enggak. Dilarang Tuhan masuk surga tukang becak? Enggak. Ada. Apa yang bisa saudara kerjakan, asal halal. Amin. Sesuai firman, nggak usah gengsi-gengsi. Itu kalau mau jadi kaya raya. Haleluya. Haleluya. Dia mau habis. Ya, mengerti. Jadi orang yang dipimpin Roh Allah itu Amsal 3:9, muliakan Tuhan dengan hartamu, katanya. Sebelum kamu memberi sesuatu atau melakukan sesuatu, mau buka usaha atau apapun, bahkan mau kasih persembahan hari ini, udah tanya tadi rumah berapa Tuhan ku kasih. Udah. Ulang lagi nanti. Ya, tahan dulu, nggak usah kasih. Nanti saya Pak ya, belum kutanya Tuhan gitu. Bisa aja Tuhan bilang, nggak usah kasih dulu sekarang, utangmu banyak kali. Gitu. Bisa aja, ada kok pernah. Tuhan itu kan baik. Memberi kepada Tuhan bukan soal banyaknya, tapi memberi harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini contoh. Maaf, saya bukan untuk menyombongkan, tapi harus ini saya bilang untuk menceritakan. Minggu lalu ada yang berkorban untuk kursi 300.000 rupiah. Ada haleluya. Hah? 350, sorry, aku salah. Nah, kami kan sudah merasa ini, sudah kasih bangunan gratis, gak dikontrak oleh GKA Pemenang untuk tempat kita beribadah. Hanya uang listrik dan air, wajar lah kita pakai, kita bayar ya kan. Nah, kami merasa sudah berkorban ini, tapi Tuhan bilang, waktu kami tanya Tuhan, apa yang harus kami beri? Kasih 10 juta katanya. Beri tepuk tangan. Yang 350 tadi juga beri tepuk tangan. Ini sound system ini sama mikrofonnya untuk jemaat semuanya 10 juta. Jadi ini Pak Agus tahu. Ada beberapa bon kita sekarang untuk mendahulukan peralatan gereja, ya kan Pak? Termasuk untuk buat pentas itu. Itu lebih 10 juta, tapi Tuhan bilang kasih 10 juta. Jadi kita sudah beri, utang gereja berkurang 10 juta. Amin. Amin. Bukan kesombongan, enggak lah. Itu semua karena Tuhan. Amin. Begitu Tuhan. Tadi Tuhan berapa persembahan hari? Beri sekian kata. Jadi jangan asal-asalan.
itulah yang membuatmu nanti lumbung-lumbungmu diisi penuh. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kalau orang dipimpin roh Tuhan, tanya Tuhan. Itu maksudnya loh, hubungan khotbah dengan ini. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Kalau saudara mau dipimpin oleh Allah, itulah tandanya engkau akan menjadi berkenan kepada Tuhan dan dibuat Tuhan berhasil. Yang kedua, Amsal 3 ayat 9 katakan, hasil pertama dari segala penghasilan. Jadi begini, kami memang udah lama praktekin, tapi katanya kemarin sudah pindah dari gereja GKA Muhammad Raja nih. Sempat apa ya? Berhenti. Gimana? Berhenti. Ini dari mulai lagi, dari semalam. Ya. Ini tidak harus sama saya atau GKA pemenang, enggak. Tanya Tuhan kemana. Amin. Bisa untuk keluargamu kok. Kalau Tuhan suruh kasih keluarga sana, ya biar dia bertobat. Orang kalau dikasih duit bertobat. Kalau direpetin kan nggak bertobat. Dihotbahin pun kadang mangal. Betul? Saya semalam baru dihotbahi pamiliku dari rumah sakit. Aku telepon langsung tadi pagi. Udah taunya aku, semua kalian katanya. Ngetes kalian nih aku katanya. Mana mungkin aku nggak mau jaga suami katanya. Dites lagi. Udah lama saya keluar ke Tapu Bolon. Udah terbuktinya kurasa ya kan? Iya. Iya kan? Harus dites lagi katanya ya. Sudahlah dites lagi. Jadi aku aja yang jaga suami. Enak kali 100.000 per hari katanya. Gak apa-apa. Karena waktu mau kami bawa suaminya yang lumpuh itu ke rumah sakit, dibilang, gak mau aku jaga ya. Katanya bang. Nah, itu yang menghajar suaminya tadi. Gak usah tanya siapa ya. Ini rahasia. Jadi saya bilang, ya makasih lah ya bu, Inang Bau ya, aku bilang. Gak apa-apa, kalau Inang Bau yang jaga gak apa-apa. Tapi kalau Pak Hidup mau 50 satu hari, oke katanya. Itu membilang nama keluarganya. Jadi limpul baru boleh 100 kebanyakan. Nah, setiap ada penghasilanmu dari manapun, uang jajanmu, uang apapun itu, tanya Tuhan. Tuhan berapa harus kusisihkan untuk? Itulah tandanya kita dipimpin roh Tuhan. Selalu tanya Tuhan. Selalu ingat Tuhan. Selalu utamakan, selalu pentingkan Tuhan. Ini nyanyi yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yesus protes di surga kalau itu nggak benar. Kemarin kau dapat duit, kau sisihkan uang sekolah anakmu, uang listrik, uang air, jatahku nggak ada kata Tuhan. Tapi kau bilang aku yang terutama. Ngerti ya? Betul nggak Tuhan yang terutama dalam segala kehidupan kita? Kayaknya kalau soal uang Tuhan sana, pinggir. Ini duluan, ini bayar utang duluan. Nah ini hidup dipimpin roh Allah ini. Cukup dulu untuk itu. Maka lumbung-lumbung kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang berikut, ini saya panggil Petrus di sini. Ini ada roh. Ini saya bikin melibas. Anak murid saya kalau nakal di sekolah. Kalau nakal ya. Tapi yang saya libas betisnya dalam cowok. Telapak tangan. Nah pegang. Bukan mau Saudara kalau mau dipimpin oleh roh Allah, saudara harus bersedia dikuduskan oleh Allah. Ini role ini jangan saudara pikir untuk melibas saudara, enggak. Sampai kapan pun enggak akan saya lakukan. Enggak ada saya melibas saudara, ya kan? Ini adalah lambang keinginan duniawi atau dosa kita. Tuhan katakan tadi pagi,
setiap kita ada kelemahan, ada dosa-dosa yang masih melekat dalam hidup kita pegang. Salah satu dosa kesombongan. Salah satu kalau cowok dosa nikotin. Nggak usah pura-pura nggak tahu nikotin. Itu bahasa lain. Satu lagi dosa cinta uang. Gampang melihat orang cinta uang atau cinta Tuhan. Kalau dia bisa lebih tenang bersama uang daripada bersama Tuhan, itulah ciri-cirinya dia cinta uang. Mau dibilang pun kau diberkati Tuhan begini, nggak respon, diam aja dia. Yang kalau diberkati Tuhan kenapa? Yang penting uangnya mana? Seperti tadi pagi, layak. Kalau mau dikirim transfer aja ya. Melalui rekening anak saya katanya. Ya kalau datang bawa ya saweran ya katanya. Wah, pandai kali kalau soal uang itu yang cari uang. Nah, kenapa kita tidak dipimpin Roh Kudus luar biasa dan tidak kita alami hal-hal yang hebat itu? Karena ada dosa yang melekat dalam hidup kita. Dosa perzinahan, pornografi, hati-hati anak muda. Kalau kau masih suka dengan pornografi, itulah yang membuat hidupmu tidak dipimpin Roh Kudus. Mari Roh Kudus ini. Roh Kudus itu lambang ibu-ibu sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Nanti istri saya udah capek dia. Bilang sama dia, bertobatlah. Tobatlah. Anak iblisnya, sini kamu. Enggak. Pegang dia, Pak. Tarik dia. Bertobatlah kamu. Tinggalkan dosa-dosamu. Ayo ke kanan. Tarik Pak ke kiri. Ayo ke kiri dong. Nah, kau lebih ngikut ke sini. Kalau tidak mau tinggalkan. Tinggalkan cinta uangmu, bilang. Jangan, bilang Pak. Kau nggak bisa uang, nggak bisa hidup tanpa Bapak harus lebih tegas dari sini. Cepat tinggalkan cinta uangmu. Jangan. Nah, kalau meninggalkan uang. Nah, tinggalkan pornografi, bilang. Enak itu, bilang Pak. pengalaman jadi pengalaman. Jadi Roh Kudus itu tidak bisa penuh menuntut dia karena ada iblis. Memang tak di dalam lagi. Tapi ini barang si iblis nih, kesombongan, kedagingan, ini semua milik si iblis. Nah, Roh Kudus bilang, hei setan, jangan kau ganggu dia. Enggak, aku cuma pegang punya aku, kan? Bilang. Jangan ganggu, setan, jangan ganggu dia, kan? Setan jangan ganggu dia. Ini punya aku, kan? Ini punya aku. Dia suka sama ini, bilang. Dia lebih suka sama ini Nah, daripada yang mengikuti kamu. Iya. Oke. Jadi bilang, tolong aku Tuhan. Tolong aku Tuhan. Tarik. Tarik. Bapak makin kuat. Enak itu, jangan mau. Untuk apa kalau kita sama? Iya. Tarik-tarikan sekarang. Tarik. Tarik Pak. Kalau dia memilih bertobat sungguh-sungguh, menanglah ini. Iya, kanan. Ini kembali kepada si iblis. Sifat tadi, kesombongan, kikir, tamak, apalagi cinta uang itu. Begitulah. Silakan. Nah, sekarang cek dalam hidup. Ada lagu berkata, mungkin ada yang lain yang kau sayangi. Tahu lagunya itu? Sedari dulu sudah aku katakan. Apa katanya? Siapa diri? Baru sambung langsung. Kalaulah memang ada yang lain yang kau sayangi selain diriku, lebih baik berpisah daripada nanti hati ini terluka. Begitulah Tuhan bilang. Kalau kau memilih dia, oke. Aku tidak akan memimpinmu
lebih dalam lagi. Saudara, lihat apa yang sedang mengikatmu sekarang. Itulah penghalangmu menerobos. Firman Tuhan sudah habis. Kita mau nyanyi. Saudara, saya pun mengakuinya tadi pagi di hadapan Tuhan. Tuhan ini unik, saudara. Kita sombong, salah. Jadi rupanya kalau hidup kita dipimpin roh Tuhan, apa kesukaan Tuhan, itu jadi kesukaan kita. Apa yang dibenci Tuhan, itu juga jadi kebencian kita. Apa yang disukai Tuhan, itu jadi kesukaan kita. Itulah orang dipimpin Tuhan. Jadi Tuhan itu sebetulnya sangat baik. Hanya karena ada yang mengikat kita tadi, itu berupa dosa itu, maka kita tidak bisa full dipenuhi oleh Roh Kudus, diintervensi oleh Tuhan. Begini, kalau kita berkata bahwa kita berhasil karena kekuatan kita, itu kesombongan. Tapi sebaliknya kalau kita berkata, aku ini nggak ada apa-apanya, aku ini siapalah, itu juga udah dosa. Itu namanya minder. Tapi kalau begini, inilah yang betul. Aku ini nggak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Itu yang betul. Saya bisa berhasil itu karena Tuhan. Itu yang betul. Jadi dua-dua kita berkata karena kita, itu juga dosa. Tapi kita berkata aku ini siapalah, itu juga mengecilkan Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan yang memilih kita untuk lahir di dunia ini. Itu juga dosa minder. Jadi saudara, Tuhan itu sangat halus. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akui di hadapan Tuhan. Biar Tuhan penuhkan kita. Haleluya. Penuhiku dengan hadirat. Mari jangan gengsi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu isi hati kita. Mari akui dosa-dosamu di hadapan Tuhan. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus penuhi aku. Serius kepada Tuhan, katakan, Tuhan, apa dosa? Tanya dia. Kalau dia sudah beritahu, akui dan bereskan di depan.
Sejujurnya Roh Kudus sedang memberitahu kepada saya hal-hal yang mengikat hidup kita, beberapa orang di ruangan ini. Tapi Roh Kudus itu tertib dan sopan. Saya tidak akan menyebutkan nama siapa. Di ruangan ini ada beberapa orang yang masih terikat pornografi. Mari bertobat. Katakan, Tuhan, aku tidak mau diikat oleh pornografi. Aku mau tinggalkan hari ini, Tuhan. Inilah yang membuat aku tidak diberkati Tuhan. Lumbung-lumbungku melimpah-limpah. Inilah yang membuatku tidak maksimal. Tuhan katakan ada roh pendusta. Roh suka berbohong. Berbohong kepada seseorang atau kepada pasanganmu atau kepada orang lain. Mari aku di hadapan Tuhan. Ada juga roh nikotin. Ada juga roh perzinahan. Ada juga akar cinta uang. Ada juga roh minder, roh rendah diri. Ada juga roh kesombongan. Saudara, mari kita akui di hadapan Tuhan. Itulah penghalang-penghalang. Walaupun kita bilang, Tuhan tolong aku, tapi kita tidak lepaskan dosa itu seperti roh tadi. Setan tetap lebih kuat menarik kita, atau kita akhirnya tidak mengikuti Tuhan. Kita berkata tolong aku Tuhan, tapi yang kita ikuti adalah keinginan daging. Itu berarti setan yang menang dalam hidup kita. Itulah rahasianya kenapa Tuhan gak mau menuntun hidup kita. Sebenarnya bahasanya bukan dia tidak mau. Dia mau menuntun kita, tapi kita tidak bisa dituntunnya. Karena ada setan yang mengikat kita, ada keinginan daging. Saya yakin saudara tahu apa maksud firman Tuhan yang saya katakan. Saudara, roh Tuhan itu adalah salah satu oknum dari Tuhan, pribadi Tuhan, yang sangat tahu isi hati seseorang, termasuk isi hatinya Tuhan. Dia sedang berbicara saat ini, jangan keraskan hatimu. Kalau engkau digerakkan berlutut-berlututlah, angkat tanganmu Tuhan. Ampuni aku Bapa. Aku mau bertobat Tuhan. Aku mau tinggalkan dosa-dosaku. Ada banyak lagi keinginan daging yang lain yang diingatkan Tuhan. Saudara, Roh Kudus pun sedang berbicara. Kalau engkau belum sungguh-sungguh menangisi keluargamu yang malas ke gereja, yang tidak bertobat, itu juga tandanya ada yang mengikat hidupmu. Berarti ada yang lebih penting daripada amanat agung Tuhan. Saudara, tangisi keluarga. Bahkan dikatakan oleh Roh Tuhan, kalau pasangan berkata enggak ke gereja, doakan, bujuk, usahakan supaya dia beribadah. Sebab ada setan yang mengikat dia, saudara. Itu tidak berlangsung biasa saja. Haleluya. Seperti saya rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan, menunggumu, bagai tanah gersang. Haleluya. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan
awal, tapi Roh Kudus katakan, kalau engkau serius, mari berdiri, datang di sini depan saya. Kami mau doakanmu supaya engkau kuat melepaskan semua keinginan daging, tabiat-tabiat lama. Apapun itu, Tuhan mau bebaskan kau. Ada urapan Roh Kudus. Itulah api Pentakosta yang sedang tercurah hari ini. Mari maju ke depan ketika kita nyanyi lagu ini. Seperti rusa yang haus. Kau usah lihat kiri kanan bagaimana temanmu. Ambil keputusan hari ini. Haleluya. Seperti rusa yang haus. Mari datang berdiri ke depan. Saudara yang mau dipulihkan, meninggalkan dosa-dosamu. Saya tidak tahu apa dosa, tapi Roh Tuhan sangat tahu. Mungkin orang lain tidak ada yang tahu dosa, tapi itu sudah lama mengikat hidupmu. Biarlah kau dibebaskan. Mari Pak Agus Haryadi, Bu Ardina maju. Kita doakan anak kita. Kalau ada yang lain, gak usah malu-malu. Saya pun dulu seperti ini juga. Saya mengakui dosa-dosa saya. Hanya Engkau. Oh, haleluya, haleluya. Hanya Engkau. Ayo, siapa lagi kalau ada? Siap-siap Ibu Ardina berdoa. Kita sama-sama berdoa untuk Jonathan. Biarlah ini hari kemerdekaan rohnya. Semua kedagingan, dosa-dosa yang mengikat dilepaskan. Haleluya. Lama-lama ya sekira lama-lama ya sekira. Lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya WL yang nyanyi beserta jemaat. Mari Bu Ardina. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Yes. Di dalam Yesus Yang tersembunyi keinginan daging yang selama ini mengikatmu, kami patahkan, kami putuskan dalam nama Yesus. Udah putus, udah patah. lebih dekat lagi. Dia rantai si iblis, ikatan si iblis yang mengikatmu selama ini sudah putus, sudah hancur ikatan si iblis. Kau merdeka di dalam Yesus. Hanya Engkau. Siapa Agus Haryadi berdoa? Oh, terima kasih Bapak. Jonathan Haryadi dibebaskan. Malaikat bersorak-sorai. Surga bersorak-sorai. Mari Pak Agus Haryadi berdoa siap-siap. Ura lama-lama yang tersembunyi. Ura lama-lama ya sekira lama. Ura lama-lama ya sekira lama. Mari Pak Agus Haryadi. Isi hatiku, Benar. Kau tahu dan bawaku, dan bawaku. Ya, kelemahan ketaatan. Untuk lebih dekat lagi padamu,
sedang serius. tiada yang Aku tidak sedang bersandiwara. tersembunyi Aku bagi memang ingin dibebaskan seluruh dari isi dosa-dosaku selama ini. hatiku. Aku memang Tuhan mau dilepaskan dari ikatan si iblis itu. Aku tidak mau lagi si iblis itu, Tuhan. Aku mau hanya Yesus. Untuk lebih Menuruti Yesus. dekat lagi Hari ini juga pada di dalam nama Tuhan Yesus, ikatanmu iblis dalam sudah putus, indah sudah hancur. dekat Aku merdeka dalam Yesus. Aku merdeka mengiring Yesus. Aku menang. hanya Engkau. Sejak hari ini, urapan Roh Kudus mengalir Hanya turun atas hidupku. Hati yang baru, hati Kristus, itu yang menguasai hidupku. pribadi yang Aku tidak akan menuruti dosa-dosa itu lagi. hatiku. Aku akan menuruti Yesus. Tiada yang tersembunyi bagimu. Yesus, Seluruh isi Yesus, hatiku Yesus, Kau Yesus, tahu. Yesus. Ira malam Yesus, Kau aku Yesus, 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 untuk Yesus, lebih Haleluya, dekat haleluya, lagi haleluya. pada tinggal dalam indahnya dekapan. Tinggal dalam indahnya dekat. Tinggal dalam indahnya. Tinggal dalam indahnya dekat. Tinggal dalam indahnya dekapan. Yesus, kasih-Mu. Oh, kita bukan Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Bapak dalam surga, kami berterima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami sudah dengarkan Bapak. Tanamkan firman-Mu di hati kami, di jiwa, di roh kami Tuhan. Biar kami Tuhan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Agar firman-Mu Tuhan berubah menjadi daging dalam hidup kami Tuhan. Amin. Seperti Yesus yang tadinya firman berubah menjadi daging, dapat dilihat, dapat dirasakan, Yes. dapat diterima oleh semua Tuhan. Begitu juga Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan dapat diterima di dalam keluarga kami, dapat diterima di lingkungan kami, dapat diterima oleh anak-anak kami, dapat diterima oleh pasangan hidup kami Tuhan. Oleh karena kami Tuhan, firman-Mu menjadi daging dalam hidup kami Tuhan. Firman-Mu dapat dirasakan Tuhan oleh anak, istri, suami, oleh pasangan hidup kami masing-masing, bahkan oleh semua keluarga kami Tuhan. Semua lingkungan kami boleh merasakan bahwa benar firman Tuhan itu hidup di dalam hidup kami. Amin. Dan benar Tuhan Yesus, mereka dapat merasakan kasih-Mu itu Tuhan, mengalir melalui kami Tuhan. Bapak, terima kasih buat firman yang kami sudah dengarkan pada saat hari ini. Sekali lagi Bapak, tanamkan itu di hidup kami, boleh bertumbuh berbuah-buah dalam hidup Yes, amin. agar kami Tuhan menjadi berkat dan menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang ada di lingkungan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Oh, sebentar Tuhan Yesus, kami akan berikan korban persembahan. Mari Tuhan, Kau terimalah Tuhan korban persembahan yang kami bawa kepada-Mu Tuhan. Korban persembahan yang kami berikan adalah korban persembahan yang terbaik yang dapat kami berikan hari ini. Dan biarlah itu Tuhan menjadi satu kepujian bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terimalah taburan kami Tuhan. Biarlah taburan benih yang kami tabur itu Tuhan boleh berbuah, boleh bertumbuh dan menghasilkan buah Tuhan. Yes. Buah yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan Amin. Amin.